Halo, Sobat YouTube semuanya. Tahun 2021 adalah tahunnya compact crossover yang sedang naik daun. Demi mengejar efisiensi, maka compact crossover seperti Daihatsu Rocky atau Toyota Rise hadir memakai mesin 3 silinder berikut turbo. Sempat jadi kontroversi, apa sih hebatnya mesin dengan jumlah silinder ganjil? Tren mesin kecil 3 silinder ini sebenarnya sudah ada sejak zaman LCGC Daihatsu Ayla dan Sigra 1000 cm3. Kini, mesin dengan silinder ganjil bahkan semakin tren dengan kombinasi turbo supaya menekan konsumsi BBM tanpa mengorbankan tenaga. Adalah Nissan Magnite yang menginisiasi mesin 3 silinder turbo di Indonesia melalui Magnite. Dikutip dari Detik, konsumen di Indonesia kini tidak mempersoalkan mobil berkapasitas CC rendah atau CC besar. Masyarakat membutuhkan mobil yang bertenaga, responsif, tapi sekaligus irit bahan bakarnya. Memang, fokus utama mesin 3 silinder ialah soal efisiensi baik bahan bakar maupun bobot atau dimensi mesinnya. Pada umumnya harga mobil-mobil dengan mesin 3 silinder akan lebih murah dari mobil dengan mesin 4 silinder apalagi 6 silinder. Selain itu mesin 3 silinder ukurannya lebih kecil juga menjadikan kap mesin menjadi lebih lapang. Itu baru sekilas soal mesin 3 silinder, kami akan menjelaskan lebih detail bagaimana kelebihan maupun kekurangan mesin ini. Penasaran? Mesin 3 silinder di Toyota Rise dan Daihatsu Rocky irit dan sederhana. Mesin dengan jumlah silinder yang sedikit, juga berefek ke ruang pembakaran yang lebih sedikit. Alhasil kebutuhan bahan bakar tidak perlu banyak untuk bisa memicu terjadinya pembakaran. Inilah alasan mobil-mobil dengan mesin 3 silinder lebih irit bahan bakar. Dengan kondisi demikian, maka mesin 3 silinder sangat cocok untuk dipakai perkotaan. Namun tidak menutup kemungkinan perjalanan luar kota juga menyenangkan. Mesin 3 silinder hemat biaya perawatan rutin. Dibanding mesin 4 silinder, tentu mesin 3 silinder punya komponen yang lebih sedikit. Sesuai nama, silinder dan pistonnya juga cuma 3 unit. Umumnya jumlah busi pun mengikuti jumlah silinder, biasanya juga cuma 3 biji. Oli yang dibutuhkan mesin 3 silinder dapat dipastikan lebih sedikit. Sebagai contoh Daihatsu Ayla yang mesinnya berkapasitas 1000 cm3 dibandingkan Ayla 1200 cm3. Jumlah oli mesin Ayla 1000 cm3 cuma 2,5 liter, sedangkan untuk 1200 cm3 pakai oli 3,5 liter. Dimensi mesin kecil, ruang kabin bisa dimaksimalkan. Mesin dengan 3 silinder ini punya ukuran yang kecil, walaupun ditambah turbo. Ini membuatnya tidak butuh banyak ruang engine bay alias kompartemen mesin. Produsen kendaraan lebih leluasa memaksimalkan dimensi kabin. Lihat saja platform DNGA yang digunakan pada Toyota Rise ini membuat kabinnya luas. Kelemahan mesin 3 silinder, getarannya heboh. Konfigurasi 3 silinder berarti ganjil, otomatis mesin bakal menghasilkan vibrasi lebih kuat dibanding yang punya silinder genap, 4 silinder. Secara sederhana, getaran ini muncul karena jumlah silinder yang tidak seimbang. Kebanyakan mesin 3 silinder segaris memakai sudut putaran sebesar 120 derajat supaya putarannya seimbang. Persoalannya yaitu pada pembakarannya yang tetap menimbulkan getaran karena tidak ada silinder lawan untuk mengimbangi seperti pada mesin 6 silinder segaris. Getar dan bising, masalah klasik mesin 3 silinder. Kendala lain yang biasanya ditemui yakni suara dari mesin 3 silinder dirasakan terdengar lebih kasar dibanding mesin konfigurasi genap seperti 4 silinder. Kombinasi getaran dan suara bising membuat kita di kabin merasa kurang senyap. Kebisingan ini tak lain karena pengapian yang pincang tadi. Jadi kamu jangan kaget, bila mobil bermesin 3 silinder untuk versi lawas yang kamu kendarai getarannya cukup terasa sampai kabin. Kadang getaran ini lumayan terasa dalam posisi idle karena memang karakternya. Kelemahan konfigurasi mesin ini pun telah mampu diatasi dengan baik. Getaran mesin berlebih telah tereduksi dengan beragam teknologi berbeda dari setiap produsen. Caranya bisa dengan menambah balancer shaft, flexible flywheel, atau engine mounting hydraulis. Tujuannya tidak lain agar pengemudi tetap merasa nyaman, meski berkendara dengan mesin 3 silinder. Anda pun kini kian sulit untuk membedakan mobil bermesin 3 silinder atau 4 silinder saat idle karena getarannya semakin halus. Mesin 3 silinder konvensional kurang nikmat untuk bepergian jauh, karena karakter mesinnya yang punya torsi besar di putaran bawah. Muncul asumsi bila tenaga di putaran atas kurang optimal. Ini membuat mobil-mobil dengan mesin 3 silinder biasanya kurang greget di putaran atas. Dari asumsi tadi, orang menganggap kalau mesin 3 silinder kurang cocok untuk diajak bepergian jarak jauh. Namun,
Pabrikan mobil berusaha mengatasi masalah ini dengan menambahkan turbo seperti pada Toyota Rise atau Daihatsu Rocky. Jadi, tenaga yang diproduksi oleh mesin ini bisa merata, dan pastinya memiliki torsi besar di putaran bawah khas mesin 3 silinder. Kesimpulan, kemajuan teknologi membuat mesin 3 silinder ini jadi pilihan terbaik untuk mobil kecil masa kini. Ukuran mesin yang kecil, biaya produksi terjangkau, dan perawatan lebih mudah jadi hal yang dicari. Konsumen pun diuntungkan karena bisa membeli mobil dengan harga terjangkau dan hemat perawatan rutin. Pabrikan mobil pun berhasil mengeliminasi kelemahan mendasar dari mesin 3 silinder jadul. Kini, mobil bermesin 3 silinder tak lagi bising dan menghasilkan getaran yang heboh. Sensasinya semakin halus layaknya 4 silinder. Dengan sokongan turbo, tenaga bisa ditingkatkan secara signifikan. Tak ada lagi gejala letoy di putaran atas karena pasokan tenaga dari turbo seperti pada Toyota Rise atau Daihatsu Rocky. Mobil pun siap diajak berkelana jarak jauh keluar kota tanpa kendala. Jadi, sudah siap dengan era baru mesin 3 silinder. Nah, demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.